Halo guys, sekarang gue baru keluar dari rumah. Jadi rencananya kita akan rekaman single ketiga. Judulnya PH. Ayo yang bisa tebak PH itu apa? Nanti ada. Silahkan komen di bawah. Oke. Nah sekarang kita akan menuju ke studio. Jadi sekarang gue akan ajak lo untuk melihat suasana dari rumah menuju ke studio di masa corona ini. Check it out. Jadi ini ada taman guys, deket rumah gua. Memang hebatnya di Jerman ini, walaupun jadi kota, mereka kayaknya selalu bikin ada taman kota atau hutan kecil gitu. Nah biasanya kita bisa jogging, naik sepeda, terus ya macam-macam lah olahraga di sini. Cuman karena corona ya, kita lihat agak sepi juga, dan juga ya gue berharap istilahnya corona ini bisa cepat hilanglah dari dunia karena sudah sangat meresahkan, dan gue berharap juga bisa ditemukan vaksin yang segera. Makanya keep social distancing ya guys, social distancing. Lihat ya guys, semua kosong jalanan, hanya beberapa orang yang mungkin cari angin gitu, tapi tetap mayoritas kayaknya nggak keluar deh, karena lebih aman untuk di rumah sebenarnya. Kecuali mereka yang mungkin mesti bawa anjingnya, atau mereka yang pengen gerak gitu ya. Nah kalau di Jerman ini seperti ini guys, rumahnya tuh nggak punya garasi, semua di luar tapi aman. Nah ini satu yang gue salutin, nenek di sini umurnya 80, masih bisa goes sepeda, masih bisa lari. Nah kalau kalian lihat nih, di Jerman kan pasti bingung kok rumahnya tingkat-tingkat semua ya. Nah di Jerman itu istilahnya Wohnung. Jadi satu rumah itu biasanya ada 3 keluarga, 4 keluarga, tergantung gedenya, dan juga tergantung berapa banyak yang bisa menampung gitu tempatnya. Mirip-mirip kayak apartemen sih kalau di Indonesia itu kira-kira. Dan situasinya kosong, hanya beberapa orang aja. Ini biasanya kalau jam segini gue jalan, nih saat ini waktu menunjukkan pukul 18.40, karena lagi summer makanya masih agak terang. Kita lihat, bukan summer deh, ini masih musim winter, spring. Kita lihat ya, biasanya kalau rumahnya ada garasi kayak gini, berarti dari ekonominya mungkin dia sudah baik atau agak kaya lah bisa kita bilang. Karena rata-rata juga orang mau beli mobil mungkin males ya, karena sudah bagus semua angkutannya. Cakep ya langitnya guys, mungkin karena nggak ada polusi. Nah ini dia WC, untuk biasanya pekerja-pekerja bangunan nggak perlu masuk lah ya, bau. Ini ya di Jerman kita selalu jalan gini, nggak ada manja-manja, naik ojek, naik Grab. Di sini ada sih Uber, tapi orang mendingan jalan lah, lebih sehat dan juga bagus semua transportasinya. Jadi kita nggak perlu takut copet atau apa. Ya walaupun pasti ada juga copet, tapi nggak setinggi di Indonesia lah kriminalitas. Jadi ini vlog gue bikin di saat Jerman juga menghadapi pandemik coronavirus. Dan Jerman sekarang saat gue bikin vlog ini, dia berada di Big Four, alias yang paling banyak, nomor 4 di dunia. Guys, tapi dia memiliki resiko kematian terendah dibanding negara lain gitu. Semoga cepat selesai deh. Aduh ampun, kangen sama temen gak bisa ketemu, kangen kerja. Nah ini juga gue mau cerita nih, gue sekarang memang sudah lulus MBA dari Jerman, tapi statusnya masih nyari kerja. Cuman namanya orang tua, kalau seandainya bantu kan terlalu mahal lah guys, dari rupiah ke euro nggak kuat lah. Akhirnya kita mesti part time job. Nah di part time job ini
job gue di cancel semua guys, di cancel semua karena corona. Bisa dibayangin dong betapa gue harus berjuang, irit seirit-iritnya bisa survive di sini. Kosong, sepanjang jalan tuh kosong guys. Nah nanti sebentar lagi gue akan bertemu Gibran Abimanyu Arya Putra. Jadi Gibran nanti akan bikin video lirik di single ketiga gue ini. Ini anak juga hebat sih, masih muda udah tangguh jadi negara orang. Masih 20 umurnya guys, masih jomblo lah. Kalau lo suka nanti lu lihat aja mukanya. Sampai kita ke jalan besar, kita lihat ini dia relnya yang tadi gue bilang Kuban. Ini mungkin kalau banyak mobil mungkin masih ada yang kerja ya, beberapa mungkin, jadi jam-jam pulang kerja lah. Tapi kalau dibanding biasa juga masih sepi sih hitungannya. Sekarang kita akan menuju Kuban, tapi kita akan nunggu temen gue Gibran dulu ya. Itu ubannya sudah datang, tapi arah berlawanan. Set. Yang edit nanti. Sekarang kita menuju bank dulu. Dipikir-pikir gila juga gue ya, kerjaan gak ada demi lagu, tapi passion kan bro? Ya, kalau passion kejar lah kan. Kejar Gak kan? ada salahnya. Untuk diem di rumah juga nggak menghasilkan ya. Kita di rumah doang gitu kan. Yang penting uangnya nggak dipakai buat yang aneh-aneh. Benar, gunakan uangnya untuk sesuatu yang berguna. Berguna. Aduh gila sepi banget. Gue mau ngerekam belakang takutnya di sini privasi tinggi banget, gak enak ya. Gak usah lah ya. Pokoknya intinya ubannya lagi sepi. Sepi di mana? Kosong. Yang pasti gue nggak lupa bawa ini. Ini bukan sponsor sih tapi nah hand sanitizer. 5 euro nih harganya, 5 euro. Ya udah banyak banget ada. Ini udah langka banget kan. Ini gila juga nih sebenarnya. Ada teman gue yang baik namanya Devi, tapi gue bisa rekaman secara free di sana. Cuma memang ini kejar tayang, jadi gue mesti secepat mungkin. Karena tim yang di Spotify udah nunggu. Karena kan setelah direkam itu lagunya mesti di mixing, mastering dulu. Sebenarnya belum nyampe studionya sih. Ini mau ke bank dulu. Ngambil duit, guys, ambil duit.
sama di ATM saat ini. Sebelum lu ini keluarin dulu disinfection. Harus jatuh. Tulisannya 3 bahasa. Disinfection. Disinfektan bahasa Indonesianya. Ya, dah serah. Enggak susah, aku mau ngomong bahasa Indonesia, nggak mau ngomong bahasa Indonesia. Ya, kita akan ambil uang cash, pemirsa. Tapi jujur selama corona ini, gua rasa agak hemat juga uang gua sih sebenarnya. Maksudnya kita lebih makannya juga lebih sedikit malah. Ya karena semua mesti survive cuy. Benar ya. Mesti irit semua. Lagi pun juga nggak keluar rumah. Ngapain keluar ruang? Juga. Guys, gua lupa password 2 kali untuk Bodoh amat anjir. Gua ngasihnya password handphone gue tadi. Langkah-langkah mengambil uang yang benar. Gak apa-apa, taruh aja dulu sini, gak masalah. Oke, gak apa-apa, masukin. Tapi sebelum itu, disinfektan dulu. Takutnya nyebarnya lewat duit. Kartu juga dilap dikit, dilapin, masuk. Belum selesai. Tangannya lagi, kan tangannya udah pegang tadi. Agak banyak, botolnya juga, semuanya. Jadi bisa dipastikan steril. Nah, tapi kayaknya jangan matiin dulu. Ini kok mesti pegang nih. Gue pegang dulu. Lewat bang. Oke. Lewat bang. Ayo. Oh iya. Gue dulu ya. Pakai lagi. Oke. Sepi di mana-mana, tapi bagus lah. Berapa meter? Dia sini aja. Itu masih ada matahari ya, jadi masih kelihatan jalan-jalan lumayan. Ya, kalau malam kan bagus juga, tapi orang mau lihat apaan? Lu kemarin dengar pakai headset gak? Musiknya? Iya. Oh pantas. Kenapa? Ya lebih kerasa. Kenapa? Bahasanya dum. Makanya begitu. Itu gua pas kebetulan memang lagi di ini, lagi pakai headset. Nah, sekarang kita lagi nunggu pintu dibukain. Mungkin dia masih pakai headset kali, jadi nggak dengar. Tapi emang sebenarnya janji jam 8 sih. Kita lebih awal atau setengah jam. Tadinya biar kalau nyasar atau apa nggak telat, tapi ya. Jadi intinya lagu ini memang single ketiga gua dan spesial banget karena memang wah, bandnya bagus banget. Ini jam berapa? Biasanya lonceng gereja jam 6 ya, tapi ini setengah 7. Lonceng solidaritas kalau yang gue tahu. Wah, lagi solidaritas ya? Yes. Gara-gara corona ini? Yes, exactly. Nah, jadi informasi dari Gibran tuh bro and sis. Kalian semua, jadi kita lagi mendengarkan dulu nih lonceng solidaritas jam 18.30, karena biasanya jam 6 setahu gua, jam 6. Ini sekarang setengah 7. Pokoknya intinya inisial lagunya itu adalah PH.
Nah, kalau kalian bisa jawab di komen di bawah nih, apa kepanjangan PH? Nanti kita lihat lah ada hadiah atau enggak ini. Lihat nanti aja lah ya. Lihat nanti aja. Jujur gua agak sedih sebenarnya sih, karena selama ini kalau kita lihat di Jerman ya, sowieso orang akan lalu lalang. Ini daerah kota, benar-benar daerah kota. Terus kita lihat sekarang situasinya sekitar sepi banget. Dan ini mungkin untuk pertama kali gue keluar rumah ya, maksudnya besides gue jogging atau belanja yang bener-bener untuk rekaman ini doang. The passion guys. Tapi gue berharap sih lagu ini yang pertama pacar gue senang dulu, karena ini lagu spesial buat dia dan dia pun belum ada dengar sama sekali. Bahkan kadang-kadang kalau kita kan berdua terbuka ya, kalau misalnya kita pinjam handphone masing-masing, buka WhatsApp, dia bisa buka WA gue juga bisa buka WA dia. Tapi istilahnya gue bilang please, yang dari nama-nama ini, yang kelompok ini jangan dibuka dulu, karena itu spesial buat kamu gitu. Ya sedih deh, karena kenapa? Sekarang orang bikin plan berantakan semua. Kita bisa bayangin, orang mau menikah misalnya, dia udah pesan gedung, undang orang, nggak mungkin dilanjutin dengan kondisi seperti ini kan. Sedangkan biaya udah keluar, gue juga nggak ngerti jalan keluarnya bagaimana tuh ya, kira-kira itu uang dibalikin, tapi nggak mungkin jahat juga. Nggak Tapi bisa mungkin sih, sebagian kali ya, mungkin cuma setengah sih. Tapi ya nggak salah gedung juga sebenarnya kan. Ya tapi gue kadang percaya Tuhan punya jalan deh, karena bukan apa-apa, targetnya sebenarnya tadi awal-awal tuh gue April aja atau Mei. Cuman ya karena kemarin tiba-tiba ke pending gara-gara ada interview kerjaan yang belum jelas juga, akhirnya nggak jadi. Coba jadi sekarang, waduh, itu oke lah, waktu terbuang, tapi duit lebih terasa kayaknya. Bayangin aja, duit kan, apalagi gue orang Batak nih, itu adatnya ada lagi, ya kan. Oke lah, ada teman resepsi gabung, tapi orang Batak tuh biasanya agak lebih banyak sedikit uangnya. Bukan karena mahal ya, bukan, tapi maksudnya karena kekeluargaannya tinggi. Jadi misalnya kayak gue Damanik, nyokap gue Panggabean, bukan Damanik Panggabean doang diundang, dari kakek neneknya bapak gue, kakek neneknya ibu gue, itu diundang lagi. Jadi dari misalnya nyokap gue Panggabean, mamanya si Hombing juga diundang. Dari bokap gue Damanik, nyokapnya Sinaga juga diundang. Itulah orang Batak. Dan masih belum dibuka juga di pintu. Oke guys, nanti kita lanjut di studio lagi ya.